Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Mathematics Class. Masih bersama saya Ulil Uliah. Baik, hari ini kita masih mempelajari bilangan bulat. Kemarin kita sudah memahami apa itu bilangan bulat. Bilangan bulat yaitu bilangan yang bukan terdiri dari bilangan desimal maupun bilangan pecahan. Nah, hari ini kita akan mempelajari operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Sebelumnya, mari kita bereksplorasi. Pada liga sepak bola, terdapat waktu yang diberikan pengelola liga kepada klub untuk melakukan transfer pemain. Berbagai klub sepak bola tentu saja ingin mendapatkan pemain bagus dapat masuk ke tim mereka dan dapat melepaskan pemain yang performanya buruk. Berikut adalah tabel detail perhitungan nilai dan efek performa bagi klub dari berbagai proses transfer. Nah, ini yang tanda positif di luar kurung itu berarti mendapatkan, sedangkan negatif di luar kurung berarti melepaskan. Kemudian untuk positif di dalam kurung itu berarti pemain bagus, sedangkan tanda negatif di dalam kurung itu berarti pemain buruk. Bisa kalian amati terlebih dahulu. Kemudian ada suatu pernyataan, ada 4 pernyataan dari klub A itu mendapatkan 3 pemain bagus, kemudian mendapatkan 2 pemain buruk. Nah, mendapatkan 3 pemain bagus berarti apa ini tandanya? Positif 3. Kemudian mendapatkan berarti ditambah 2 pemain buruk, negatif 2. Kemudian klub B mendapatkan 4 pemain bagus, mendapatkan berarti ini positif ya, 4 pemain bagus juga positif berarti 4 positif. Kemudian melepaskan berarti dikurangi atau negatif, 2 pemain bagus dikurangi positif 2. Selanjutnya untuk klub C mendapatkan 1 pemain bagus berarti positif 1. Kemudian melepaskan berarti dikurangi 2 pemain bagus dikurangi positif 2. Kemudian melepaskan berarti dikurangi lagi 3 pemain buruk, negatif 3 dikurangi negatif 3, begitu ya. Kemudian klub D mendapatkan 5 pemain bagus berarti positif 5 mendapatkan. Kemudian mendapatkan 2 pemain buruk, mendapatkan itu positif, 2 pemain buruk itu negatif 2, berarti ditambah negatif 2. Kemudian melepaskan 3 pemain bagus, melepaskan itu dikurangi, 3 pemain bagus itu positif, berarti dikurangi positif 3. Kemudian melepaskan 4 pemain buruk, melepaskan itu dikurangi, 4 pemain buruk itu negatif 4, berarti dikurangi negatif 4. Baik, dari pernyataan tadi, 4 pernyataan tadi, bentuk matematikanya seperti ini. Nah, pada pernyataan pertama, kedua, ketiga, dan keempat masih banyak tanda penjumlahan dan pengurangan atau tanda plus dan min, positif dan negatif itu tempuk, masih jejer. Nah, itu harus dilebur dulu biar mudah kita menghitungnya. Nah, yang perlu kita ingat, apabila positif bertemu dengan positif itu hasilnya positif. Positif bertemu dengan negatif atau positif dikali negatif itu hasilnya negatif. Negatif dikali positif hasilnya negatif. Negatif dikali negatif sama dengan positif. Agar kita mudah untuk menghafalkan, apabila tandanya sama, sama-sama positif atau sama-sama negatif,
itu hasilnya positif. Tapi kalau tandanya beda, positif dan negatif atau negatif dan positif, itu hasilnya negatif. Nah, setelah dilebur tandanya, sudah dijadikan satu tanda, itu tinggal menjumlahkan atau mengurangi seperti biasanya. 3 dikurangi 2, 1. Seperti itu ya. Nah, sekarang mari kita perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh yang pertama. Suatu hari, Dodik pergi ke sekolah dengan jalan kaki. Dari rumahnya, ia berjalan sebanyak 44 langkah. Setelah itu, dia berhenti di rumah Miko untuk menghampiri dan berangkat bersama. Kemudian, mereka berjalan menuju ke sekolah berjalan kaki sebanyak 52 langkah. Berapa langkah Dodik dari rumahnya ke sekolah? Nah, dari kalimat ini kita rubah ke dalam bentuk matematika. Tadi yang ditanyakan berapa langkah Dodik dari rumahnya ke sekolah. Jadi Dodik tadi berangkat dari rumah ke rumah Miko dulu 44 langkah. Kemudian dilanjutkan dari rumah Miko ke sekolah 52 langkah. Jadi banyak langkah Dodik dari rumah ke sekolah yaitu 44 ditambah 52 sama dengan 96 langkah. Contoh kedua, sebuah kapal selam berada 300 meter di bawah permukaan air. Di bawah permukaan air berarti negatif ya. Negatif 300 meter. Kapal itu naik 75 meter untuk melakukan pengintaian. Naik berarti positif. Kemudian kapal selam tersebut turun lagi berarti negatif. Turun lagi 100 meter. Berapakah jarak kapal selam tersebut dari permukaan air sekarang? Jadi posisi sekarang yaitu posisi kapal selam sekarang negatif 300 ditambah 75 kemudian ditambah negatif 100. Ada tanda positif dan negatif yang berjejer, nah itu dilebur dulu. Positif ketemu negatif sama dengan negatif. Jadi negatif 300 ditambah 75 hasilnya negatif 225 kemudian dikurangi 100 sama dengan negatif 325. Begitu ya, bisa dipahami. Selanjutnya contoh ketiga. Seekor lumba-lumba sedang melompat sampai ketinggian 20 meter di atas permukaan air laut. Kemudian, lumba-lumba itu jatuh pada 28 meter dari posisi semula. Tentukan posisi lumba-lumba sekarang. Nah, posisi sekarang, tadi kan seekor lumba-lumba melompat di ketinggian 20 meter. Jadi posisi lumba-lumba saat melompat itu 20 meter di atas permukaan air laut. Kemudian lumba-lumba itu jatuh pada 28 meter dari posisi semula. Nah, kita anggap permukaan air laut itu titik nol ya. Jadi di atas air laut itu positif, di bawah permukaan air laut itu negatif. Jatuhnya 28 meter dari posisi semula. Tentukan posisi lumba-lumba sekarang. Jadi posisi lumba-lumba sekarang dari positif 20 meter di atas permukaan air laut dikurangi jatuh kan, dikurangi 28 meter sama dengan negatif 8. Nah, posisi ini negatif berarti di bawah permukaan air laut. Jadi posisi lumba-lumba sekarang 8 meter di bawah permukaan air laut. Selanjutnya contoh keempat. Seorang penyelam menyelam di laut dengan kedalaman 5 meter di bawah permukaan laut. Jika kedalaman air laut 15 meter, tentukan jarak penyelam dengan dasar laut.
Jadi kedalaman air laut itu 15 meter, jadi negatif 15. Kemudian penyelamnya itu sudah menyelam di 5 meter di bawah permukaan air laut, jadi negatif 5, ya kan? Jadi jarak penyelam dari dasar laut sekarang yaitu negatif 15 dikurangi negatif 5. Nah, karena negatif jejer dengan negatif, kita lebur dulu, negatif ketemu negatif positif, menghitungnya negatif 15 ditambah 5 sama dengan negatif 10. Jadi jarak penyelam dari dasar laut yaitu 10 meter. Negatif itu menunjukkan kalau di bawah permukaan air laut. Yang terakhir, suhu di dalam kamar sebuah hotel 13 derajat Celcius, sedangkan suhu di luar kamar 18 derajat Celcius, lebih rendah dari suhu di dalam kamar hotel. Jadi suhu di dalam kamar itu 13 derajat Celcius. Nah, suhu di luar 18 derajat Celcius lebih rendah dari suhu di dalam kamar. Jadi suhu di dalam kamar dikurangi 18 derajat Celcius. 13 dikurangi 18 sama dengan negatif 5. Jadi suhu di luar kamar adalah negatif 5 derajat. Jadi kesimpulannya di sini, arti dari negatif kalau pada soal cerita dalam kehidupan sehari-hari tergantung konteks ceritanya ya. Kalau tadi ceritanya jarak itu tidak ada yang negatif, jarak pada kedalaman air laut tadi, berarti kalau negatif itu artinya di bawah permukaan air laut. Nah, kalau yang suhu ini kalau negatif ya memang benar negatif, memang negatif 5, berarti suhunya memang negatif 5 derajat Celcius, seperti itu ya. Nah, sekarang kerjakan soal latihan berikut ini, nomor 1 sampai 4 dikerjakan di buku tugas kalian. Cukup sekian dari saya. Terima kasih sudah memperhatikan video ini dengan seksama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Jangan lupa di subscribe ya.